Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, taufik serta hidayahnya lah kita dapat berkumpul dalam perkuliahan secara daring walau di saat pandemi seperti ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan pada pangkuan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Arifah Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah yang kami hormati, Wasma serta jajaran perangkat kelas yang kami hormati, serta teman-teman semua yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Rehan, sebagai moderator dan juga sebagai pemateri. Yang kedua ada Eka Widiawati sebagai pemateri. Yang ketiga ada Jian Siliski sebagai pemateri. Dan yang keempat ada Latifah Munisa sebagai pemateri. Sebelum dimulainya presentasi hari ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Eka Widiawati. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, untuk materi pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dan penggunaan akuntansi mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara bahasa, mudharabah berasal dari kata darb yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga. Secara teknis, Antonio mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sahibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Materi selanjutnya yaitu ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syariah. Yang pertama, ketentuan syar'i mudharabah. Menurut PSAK 105, kontrak mudharabah dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu mudharabah muqayyadah, mudharabah mutlaqah, dan mudharabah musytarakah. Yang pertama, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dan pengelola dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pihak pemilik dana dalam hal tempat, cara, atau objek investasi. Dalam transaksi ini, bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan sahibul mal dengan mudharib. Imbalan yang diterima oleh bank sebagai agen dinamakan fee dan bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh mudharib. Selanjutnya yang kedua yaitu mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Kontrak mudharabah mutlaqah dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Pada tabungan mudharabah, penampung berperan sebagai pemilik dana, sedangkan bank berperan sebagai pengelola yang mengontribusikan keahliannya dalam pengelola dana penabung. Selanjutnya, mudharabah musytarakah. Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah yang di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad musytarakah ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi. Sedangkan di sisi lain, adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi. Materi selanjutnya yaitu rukun transaksi mudharabah. Rukun transaksi mudharabah meliputi dua pihak transaktor, objek akad mudharabah, dan ijab dan qabul atau persetujuan kedua belah pihak. Yang pertama ada transaktor. Kedua pihak transaktor di sini adalah investor dan pengelola modal. Investor biasa disebut dengan istilah sahibul mal atau robul mal, sedangkan pengelola modal biasa disebut dengan istilah mudharib.
Kedua pihak disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Kriteria kompetensi tersebut antara lain mampu membedakan yang baik dan yang buruk, dan tidak dalam keadaan tercekal seperti pilot. Materi selanjutnya yaitu objek mudharabah. Meliputi modal dengan usaha. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang yang dirinci beberapa nilai uangnya. Modal tidak dapat berbentuk piutang, harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Sementara itu, kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian, menghasilkan barang atau jasa, keahlian mengelola, keahlian menjual, dan keahlian maupun keterampilan lainnya. Yang ketiga, ijab dan qabul atau persetujuan kedua belah pihak. Dalam mudharabah yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela, dalam hal ini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengontribusi dana, sementara si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengontribusi kerja. Selanjutnya, pengawasan syariah transaksi mudharabah. Untuk memastikan kesesuaian syariah pada praktik transaksi mudharabah yang dilakukan bank, DPS melakukan pengawasan syariah secara periodik. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan, tentang persyaratan pembiayaan mudharabah telah dilakukan. Yang kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah. Yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah. Dan yang terakhir, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sumber hukum mudharabah. Harus kita ketahui, akad mudharabah menurut syariah Islam itu adalah yang sesuai dalam Al-Quran, hadis, dan ijma'. Berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma' adalah boleh atau halal. Maksudnya boleh atau halal dalam menjalankan mudharabah tersebut adalah masyarakat boleh menjalankan usaha dengan ketentuan sistem mudharabah atau bagi hasil, asalkan kedua belah pihak memenuhi rukun dan syarat melakukan mudharabah serta tidak melenceng dari ketentuan syariat Islam yang merugikan diri sendiri. Materi selanjutnya yaitu alur transaksi mudharabah. Alur transaksi mudharabah pertama dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan mudharabah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C: karakter, capacity, capital, komitmen, dan kolateral. Analisis diikuti kemudian dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak mudharabah dengan mudharib di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun mudharabah. Lalu yang kedua, bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Yang ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai sohibul mal dengan nasabah sebagai mudharib sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mudharib, maka kerugian ditanggung oleh bank. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sepenuhnya menjadi akuntansi tanggung jawab nasabah. Keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.
Lalu yang terakhir, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank. Selanjutnya, usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya. Materi yang selanjutnya yaitu berakhirnya akad mudharabah. Berakhirnya akad mudharabah terjadi karena satu, tidak terpenuhinya syarat sahnya. Jika terjadi satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan pelaksana sudah memegang modal dan sudah diperdagang, maka dalam keadaan seperti ini ia berhasil mendapatkan bagian dari sebagian upahnya, karena tindakannya adalah berdasarkan izin dari pemilik modal dan ia melakukan tugas yang ia berhak mendapatkan upahnya. Yang kedua, bahwa pelaksana sengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini, mudharabah menjadi batal dan ia berkewajiban menjamin modal jika rugi, karena dialah penyebab kerugian. Dan yang ketiga, bahwa pelaksana meninggal dunia atau si pemilik modalnya. Jika salah seorang meninggal, mudharabah menjadi fasakh atau batal. Selanjutnya, standar akuntansi mudharabah bank syariah. Ketentuan tentang akuntansi mudharabah diatur dalam PSAK 105 tahun 2007 tentang akuntansi mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi adalah mengenai dana mudharabah yang disalurkan, jenis investasi berupa kas maupun non-kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, dana, penghasilan usaha, kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah, penyertaan dana pengelola dalam skema musyarakah, dan pembagian hasil pada mudharabah musyarakah. Materi yang selanjutnya yaitu transaksi pembiayaan mudharabah. Tanggal 1 Agustus 2000 XA, Bank Murni Syariah atau BMS menyetujui pemberian fasilitas mudharabah mutlaqah PT Haniya yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut. Plafon 1.450.000.000, objek bagi hasil nisbah pendapatan atau gross profit sharing. Nisbah 70% PT Haniya dan 30% BMS. Jangka waktu 10 bulan. Yaitu jatuh tempo tanggal 10 Juni 2000 XB. Biaya administrasi 14.500.000 dibayar saat akad ditandatangani. Pelunasan pengembalian pokok di akhir periode. Keterangan modal dari BMS diberikan secara tunai tanggal 10 Agustus 2000 XA. Pelaporan dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan September saat penandatanganan akad mudharabah. Jurnal pada tanggal 1 Agustus atau saat akad mudharabah ditandatangani terdiri atas jurnal pembukaan rekening administratif komitmen pembiayaan PT Haniya dan jurnal pembebanan biaya administrasi. Jurnal 1 yaitu pos lawan komitmen administratif pembiayaan sebesar 1.450.000.000 di debit dan di kredit kewajiban komitmen administratif pembiayaan sebesar 1.450.000.000. Keterangan izin tarik tanggal 10 Agustus sebesar 1.450.000.000. Jurnal yang kedua yaitu kas atau rekening nasabah PT Haniya sebesar 14.500.000 di debit dan di kredit pendapatan administrasi sebesar 14.500.000. Untuk alur transaksi selanjutnya yaitu transaksi penyerahan pembiayaan mudharabah. Misalkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2000 SA, Bank Murni Syariah mencairkan pembiayaan sebesar 1.450.000.000 rupiah untuk pembiayaan mudharabah. Nah, untuk jurnalnya itu pada tanggal 5 bulan 10 tahun XA dengan rekening debitnya pembiayaan mudharabah nominal 1.450.000.000 rupiah dan untuk rekening kreditnya itu kas atau rekening nasabah dengan nominal yang sama seperti pembiayaan mudharabah yaitu 1.450.000.000 rupiah. Untuk jurnal yang kedua itu dibuat dengan tanggal yang sama dengan rekening debit kewajiban komitmen administratif pembiayaan dengan nominal 1.450.000.000 rupiah dan rekening kreditnya pos lawan komitmen administratif pembiayaan dengan nominal yang sama yaitu 1.450.000.000 rupiah. Catatan yaitu dalam praktik perbankan istilah pembiayaan mudharabah sebagaimana yang terdapat dalam PSAK 105 belum umum dipakai
Saat ini perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan istilah pembiayaan mudharabah. Untuk transaksi selanjutnya yaitu penerimaan bagi hasil mudharabah. Nah, berikut ini adalah tabel dari realisasi laba bruto yang diperoleh oleh PT Hania selama 10 bulan, di mana pelaporannya itu dibuat setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, untuk kolomnya itu ada kolom nomor, kolom bulan, jumlah laba bruto dalam rupiah, porsi bank 30% dalam rupiah, tanggal pelaporan bagi hasil, dan tanggal pembayaran bagi hasil. Nah, sedangkan untuk barisnya itu menyesuaikan berapa bulan laba bruto yang diperoleh oleh PT tersebut, atau yang dilaporkan oleh PT tersebut, lebih tepatnya seperti itu. Nah, untuk bulan yang pertama itu adalah bulan Agustus tahun XA, di mana jumlah laba brutonya yaitu sebesar 20 juta rupiah, porsi bank 30% sebesar 6 juta rupiah, tanggal pelaporan bagi hasil dibuat tanggal 10 September, dan tanggal pembayaran juga tanggal 10 September. Untuk bulan yang kedua yaitu bulan September tahun XA, di mana jumlah laba bruto sebesar 50 juta rupiah, porsi bank 30% yaitu sebesar 15 juta rupiah, tanggal pelaporan bagi hasil yaitu tanggal 10 Oktober, dan tanggal pembayaran bagi hasil juga dibuat tanggal 10 Oktober. Bulan yang ketiga yaitu bulan Oktober tahun XA, di mana jumlah laba bruto sebesar 45 juta rupiah, porsi bank 30%-nya yaitu sebesar 13.500.000 rupiah, tanggal pelaporan bagi hasil dibuat pada tanggal 10 November, dan tanggal pembayaran bagi hasil juga dibuat tanggal 10 November. Untuk bulan yang keempat yaitu bulan November tahun XA, di mana jumlah laba bruto yaitu sebesar 40 juta rupiah, porsi bank 30% yaitu 12 juta rupiah, tanggal pelaporan bagi hasil dibuat tanggal 10 Desember, dan tanggal pembayaran bagi hasil juga dibuat tanggal 10 Desember. Untuk bulan yang kelima yaitu bulan Desember tahun XA, di mana jumlah laba bruto sebesar 60 juta rupiah, porsi bank 30% yaitu sebesar 18 juta rupiah, tanggal pelaporan bagi hasil dibuat tanggal 10 Januari, dan tanggal pembayaran bagi hasil juga dibuat tanggal 10 Januari. Untuk bulan yang keenam yaitu bulan Januari tahun XB, di mana jumlah laba bruto sebesar 50 juta rupiah, porsi bank 30% yaitu sebesar 15 juta rupiah, tanggal pelaporan bagi hasil dibuat tanggal 10 Februari, dan tanggal pembayaran bagi hasil juga dibuat tanggal 10 Februari. Untuk bulan yang ketujuh yaitu bulan Februari tahun XB, di mana jumlah laba bruto sebesar 40 juta rupiah, porsi bank 30% sebesar 12 juta rupiah, tanggal pelaporan bagi hasil yaitu sebesar 10 Maret, dan tanggal pembayaran bagi hasil yaitu 10 Maret. Untuk bulan yang ke-8 yaitu bulan Maret tahun XB, di mana jumlah laba bruto yang diperoleh yaitu 50 juta rupiah, porsi bank 30% yaitu 15 juta rupiah, tanggal pelaporan bagi hasil dibuat tanggal 10 April, dan tanggal pembayaran bagi hasil juga dibuat tanggal 10 April. Untuk bulan yang ke-9 yaitu bulan April tahun XB, di mana jumlah laba bruto yaitu sebesar 55 juta rupiah, porsi bank 30% yaitu sebesar 16.500.000 rupiah, tanggal pelaporan bagi hasil tanggal 10 Mei, dan tanggal pembayaran bagi hasil dibuat berbeda yaitu tanggal 5 Juni. Nah, untuk bulan ke-10 yaitu bulan Mei tahun XB, di mana jumlah laba bruto yang diperoleh yaitu 60 juta rupiah, porsi bank 30%-nya yaitu sebesar 18 juta rupiah, tanggal pelaporan bagi hasil ini dibuat berbeda seperti bulan-bulan sebelumnya, yaitu dibuat pada tanggal 15 Juni, dan tanggal pembayaran bagi hasil juga dibuat tanggal 15 Juni yang berbeda dari 8 bulan sebelumnya. Perbedaan pada bulan April dan Mei juga akan berpengaruh terhadap jurnal yang akan dibuat nantinya. Dari transaksi yang sudah saya sebutkan tadi dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu yang pertama penerimaan bagi hasil, di mana pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil. Seperti contoh saya sebutkan yaitu bulan Agustus, di mana tanggal pelaporan dan tanggal pembayarannya itu dibuat tanggal 10 September. Begitu juga bulan seterusnya hingga bulan Maret. Nah, bulan April dan Mei itu berbeda karena tanggal pembayaran bagi hasil dan tanggal pelaporannya itu berbeda. Nah, untuk jurnal dari transaksi tersebut yaitu sebagai berikut, di mana tanggal dibuat sesuai dengan tanggal pelaporan dan tanggal pembayaran. Rekeningnya itu nama akun, yaitu pada debit terdapat akun kas atau rekening nasabah, sedangkan pada kredit itu terdapat akun pendapatan bagi hasil mudharabah. Nah, untuk nominalnya itu menyesuaikan berapa porsi yang didapat oleh bank dari laba bruto tersebut. Nah, untuk bulan selanjutnya itu juga menggunakan
nama akun atau nama rekening yang sama. Di sini yang membedakan hanyalah nominal, di mana perbedaan itu terjadi karena jumlah laba bruto yang dihasilkan dari tiap-tiap bulan itu berbeda, sehingga mempengaruhi berapa porsi yang diperoleh oleh bank tersebut. Nah, transaksi tersebut dibuat sampai bulan Maret, karena bulan April dan bulan Mei itu tanggal pelaporan dan tanggal pembayaran bagi hasilnya berbeda. Untuk bagian yang kedua yaitu penerimaan bagi hasil, di mana waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasilnya, seperti pada bulan April dan pada bulan Mei. Nah, berdasarkan PSAK 105 paragraf 24 disebutkan bahwa bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola, maka bagian tersebut diakui sebagai piutang. Nah, untuk bentuk transaksinya yaitu dibuat pada tanggal 10 bulan Mei tahun XB dengan nama rekening piutang pendapatan bagi hasil mudharabah pada debit dengan nominal Rp16.500.000. Untuk kreditnya yaitu pendapatan bagi hasil mudharabah akrual dengan nominal Rp16.500.000. Nah, dibuat tanggal 5 bulan 6 tahun XB, di mana pada rekening debit itu kas atau rekening nasabah, dan untuk kreditnya piutang pendapatan bagi hasil mudharabah. Nah, di sini jurnalnya itu dibuat menjadi dua. Nah, untuk jurnal yang kedua itu debitnya yaitu pendapatan bagi hasil mudharabah akrual, dan untuk kreditnya itu pendapatan bagi hasil mudharabah. Nah, untuk nominalnya itu sama. Kenapa sama? Karena itu adalah porsi bagi hasil yang seharusnya diterima oleh bank. Nah, untuk yang bulan selanjutnya itu dibuat pada bulan 6 tanggal 10 tahun XB, di mana nama rekeningnya yaitu piutang pendapatan bagi hasil mudharabah pada debit dan pendapatan bagi hasil mudharabah akrual pada kredit. Debitnya dengan nominal Rp18 juta dan kreditnya nominal Rp18 juta. Untuk tanggal selanjutnya tanggal 15 bulan 6 tahun XB dengan rekening kas atau rekening nasabah dengan debit dengan nominal Rp18 juta, dan untuk kreditnya piutang pendapatan bagi hasil mudharabah dengan nominal Rp18 juta. Nah, ini juga dibuat dua ya, karena sama dengan transaksi yang sebelumnya. Nah, dimana untuk debitnya itu debit untuk yang kedua itu yaitu pendapatan bagi hasil mudharabah akrual, dan untuk kreditnya pendapatan bagi hasil mudharabah dengan nominal yang sama, karena ini juga merupakan porsi bagi hasil yang seharusnya diterima oleh bank. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang saat akad berakhir. Pada saat pembiayaan jatuh tempo, maka akan ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah, atau dengan kata lain, mudharib melunasi pembiayaan secara langsung dan tepat waktu. Dan yang kedua, nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal mudharabah. Yang pertama, contohnya pada alternatif 1, yaitu jika nasabah mampu mengembalikan modal mudharabah. Misalnya, pada tanggal 10 Juni tahun 2000 XB, saat jatuh tempo, PT Hania melunasi pembiayaan mudharabah sebesar Rp1.450.000.000. Maka jurnalnya adalah di sisi debit ada kas atau rekening nasabah dengan nominal Rp1.450.000.000, dan di sisi kredit adalah pembiayaan mudharabah dengan nominal sebesar Rp1.450.000.000. Dan alternatif yang kedua, jika nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal mudharabah. Sesuai dengan PSAK 105 paragraf 19, jika modal akad mudharabah berakhir sebelum jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang. Misalnya, pada tanggal 10 Juni tahun 2000 XB, saat jatuh tempo, PT Hania tidak mampu melunasi pembiayaan mudharabah, maka jurnal pada saat jatuh tempo adalah di sisi debit ada piutang pembiayaan mudharabah jatuh tempo dengan jumlah nominal Rp1.450.000.000, dan di sisi kredit pada pembiayaan mudharabah dengan nominal sebesar Rp1.450.000.000.
Materi yang akan saya sampaikan selanjutnya yaitu tentang penyajian transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Menurut PAPSI 2013 halaman 3, akun-akun yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan mudharabah disajikan sebagai berikut. Yang pertama ada pembiayaan mudharabah disajikan sebesar saldo pembiayaan mudharabah nasabah kepada bank. Jika pembiayaan mudharabah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah, tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan mudharabah. Dan yang kedua, piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Namun, apabila nasabah tergolong non-performing, maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif. Yang ketiga, cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah disajikan sebagai pos lawan atau kontrak accounting pembiayaan mudharabah. Materi terakhir yang akan saya sampaikan adalah tentang pengungkapan transaksi mudharabah berdasarkan PAPSI 2013 halaman 4 sampai 5, yakni tentang hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi pembiayaan mudharabah antara lain 1. Rincian jumlah pembiayaan mudharabah berdasarkan sifat akad, yaitu akad mudharabah mutlaqah atau mudharabah muqayyadah dan jenis penggunaan dan sektor ekonomi. Dan yang kedua, klasifikasi pembiayaan mudharabah. Klasifikasinya menurut jangka waktu atau masa, akad kualitas pembiayaan, valuta, cadangan kerugian, penurunan nilai, dan tingkat bagi hasil rata-rata. Dan yang ketiga, jumlah dan persentase pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada pihak-pihak yang berelasi. Yang keempat, jumlah pembiayaan mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan. Yang kelima, kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan mudharabah. Yang keenam, besarnya pembiayaan mudharabah bermasalah dan cadangan kerugian menurut nilai untuk setiap sektor. Dan yang ketujuh, kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan mudharabah bermasalah. Yang terakhir, ikhtisar pembiayaan mudharabah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal. Penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan mudharabah yang telah dihapus bukukan, dan pembiayaan mudharabah yang telah dihapus tagih, dan saldo akhir pembiayaan mudharabah yang dihapus buku. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.